Ketika ada survei yang menjelaskan bahwa warganet Indonesia merupakan yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara, gue percaya akan hal itu, dan di kepala gue langsung mengiyakan bahwa memang warganet Indonesia itu banyak yang kurang ajar, nggak sopan, dan suka ikut-ikutan. Hari ini gue akan membahas mengapa kita sebagai warganet Indonesia itu suka banget yang namanya merundung orang lain secara daring, atau kita selalu berusaha nge-cancel orang setiap hari. Beberapa waktu silam ada pemberitaan tentang seorang laki-laki Korea yang bersikap rasis terhadap perempuan Indonesia, dan itu terjadi di Ome TV atau Omegle, gue nggak tahu ini. Saat itu karena korbannya orang Indonesia, tentu cepat banget boomingnya, dan bukan berarti apa yang dilakukan sama orang Korea yang rasis ke orang Indonesia itu suatu hal yang dibenarkan ya, tapi ada beberapa hal yang harus dipikirkan kembali ketika kita mau menyampaikan pendapat di internet. Saat itu internet ramai banget kan membela perempuan ini, yang menurut gue ya sah-sah aja kita mencoba membela orang lain gitu kan, karena merasa salah satu rakyat kita dihardik sama orang dari negara lain. Namun setelah beberapa hari kemudian, ternyata saat itu warganet mulai menjadi mata-mata layaknya FBI gitu ya, mencari tahu akun media sosial orang yang terlibat tersebut gitu, dan setelah ditemukan menegur orang tersebut dengan banyak cara, dan sampai akhirnya minta maaf. Tujuan warganet saat itu untuk mencari keadilan bahwa orang tersebut itu harus minta maaf atas perlakuannya terhadap warga Indonesia. Di kepala gue yang terjadi adalah ketika gue mencoba untuk menyudutkan atau gue mencoba untuk menegur seseorang yang ada di dunia maya ini, ketika gue memiliki satu tujuan, dan ketika tujuan gue sudah tersampaikan, biasanya selesai gitu. Tapi untuk warganet Indonesia ini tidak terjadi gitu. Apa yang terjadi ketika orang Korea ini ternyata sudah minta maaf? Namun sayangnya warganet Indonesia saat itu tujuannya bukan untuk meminta akuntabilitas dari orang tersebut, tapi menghancurkan hidup orang tersebut. Dengan cara apa? Memaki-maki semua orang yang kenal dengan tersangka gitu, baik itu teman-temannya dan keluarganya, intinya sangat mempermalukan dia gitu. Dan sampai, mohon maaf, warganet kita yang budiman ini nggak bisa membedakan mana yang harus dilakukan yang mana enggak, karena komentar-komentar mereka ini dilakukan juga ke kedutaan Korea. Orang-orang yang melakukan komentar tersebut gitu, yang mencoba merundung orang lain yang ada di internet itu memang tidak memikirkan konsekuensi yang terjadi terhadap orang lain. Nanti ujungnya kalau seandainya ada orang yang meninggal karena komentar-komentar mereka, anggapannya terlalu lemah di internet ya, dan hal ini membuktikan bahwa pengetahuan tentang literasi digital itu tidak serta-merta kita bisa mengakses informasi atau memahami informasi yang ada di internet atau di dunia digital lainnya, tapi bagaimana etika yang berlaku dan bersikap itu menurut gue juga harus diperhatikan dalam penguasaan literasi digital. Awal cancel culture muncul ini sebenarnya kan digunakan untuk memberikan kekuatan pada orang-orang yang tidak memiliki kekuatan dalam suatu kasus atau suatu tindakan gitu. Dan sebagian besar ada yang berhasil, sebagian besar banyak juga yang ternyata memang kita suka melihat kejatuhan orang lain gitu, atau kita hanya melakukan itu untuk menjatuhkan dan menghancurkan hidup orang lain. Dan bukti lain bahwa warganet Indonesia itu memang paling gak sopan se-Asia Tenggara ya, ketika survei yang dikeluarkan Microsoft tersebut keluar, dalam waktu hitungan 10 menit kurang mungkin ya, tiba-tiba banyak warganet pejuang keadilan sosial ini langsung ramai-ramai memberikan komentar di akun Microsoft, menandakan apa? Bahwa memang orang-orang kita itu idiot sekali warganetnya. Dan apa yang diucapkan oleh mereka saat itu ternyata terbukti gitu. Kita sendiri membuktikan bahwa memang warganet Indonesia itu nggak sopan. Gue memiliki beberapa asumsi kenapa warganet kita itu benar-benar berlaku tidak sopan, atau ya menggunakan cancel culture ini hanya sebagai suatu hasrat pemuasan nafsu mereka. Hal paling sederhana yang menurut gue kenapa kita suka banget mengglorifikasi cancel culture ini, dan seringkali sampai gak ada batasnya, sampai mana batas kita harus menggunakan cancel culture ini adalah karena masyarakat kita yang bersikap reaktif dalam arti setiap ada berita yang heboh, apalagi yang menyangkut-nyangkut
apalagi menyangkut-nyangkut identitas gitu, misalnya menyebutkan Indonesia dan lain-lain gitu, atau melibatkan orang Indonesia gitu, kita sangat reaktif sekali antara bangga yang cukup keterlaluan atau merasa identitasnya dilecehkan. Dan dalam arti reaktif ini pada akhirnya banyak juga orang-orang yang membicarakan suatu hal gitu, yang sok-sok ikutan untuk membahas tentang suatu kasus gitu, tapi pada akhirnya tidak mengerti esensi yang diberantemin itu apa. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah ikut-ikutan. Karena kenapa? Ikut-ikutan itu membuat kita merasa keren gitu ya. Jadi kita up to date, pengetahuan kita tentang apa yang terjadi itu cukup mutakhir, makanya kita berpartisipasi dengan cancel culture tanpa melihat permasalahan apa yang sedang dibahas. Dan hal-hal seperti ini juga sebenarnya nggak hanya berlaku di dalam cancel culture itu sendiri, tapi di dunia internet secara umumnya gitu kan. Kita juga memiliki mentalitas yang masih terjajah gitu. Jadi ketika ada orang luar gitu memanfaatkan situasi kita, memanfaatkan sifat kita sebagai warganet yang cukup reaktif, mereka akan menggunakan itu untuk membuat mereka terkenal di negara kita. Coba berapa banyak orang Korea atau berapa banyak orang yang kulit putih yang menggunakan Indonesia sebagai bahan jualannya atau bahan komunitas internetnya, dan tiba-tiba mereka bisa jadi terkenal dalam waktu 1 minggu. Itu menandakan apa ya? Karena kita yang terlalu reaktif gitu, karena kita merasa ada orang nih yang tertarik nih sama negara kita, sama budaya kita gitu. Padahal belum tentu orang yang memanfaatkan masyarakat kita ini memang memiliki tujuan seperti itu. Tapi ya itu yang terjadi, dan pada akhirnya banyak orang kulit putih yang terkenal cuma gara-gara nyebutin nasi goreng. Kembali di cancel culture ini tadi gue bilang masyarakat terlalu reaktif. Menurut gue itu salah satu hal yang bisa kita perhatikan ketika setiap ada kasus, banyak banget orang yang ikut-ikutan yang bahkan sebenarnya juga belum tentu memahami apa esensi yang diributkan. Asumsi gue yang kedua, masyarakat kita atau mungkin kita sendiri itu belum memiliki mentalitas atau belum memiliki pembentukan diri atau identitas pribadi yang cukup baik. Maksudnya apa? Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya masih belum tahu jati dirinya itu siapa, tentang apa yang mereka percaya dan lain-lainnya. Karena gue yakin ketika mentalitas kita itu terbentuk gitu kan, ketika kita sudah memiliki jalan pikir yang cukup matang, ketika lo mau memberikan suatu komentar itu pasti ada hal yang lo pikirkan lah tentang sebab dan akibat gitu. Tapi di warganet kita itu tidak terjadi gitu. Yang penting komentar aja gitu, yang penting puas dengan apa yang dirasakan. Nah, ketika kita belum mengetahui jati diri kita gitu kan, pada akhirnya akan ikut-ikutan juga. Dan ini bersambungan sama apa yang gue bilang nomor 1 tadi. Dan gue cukup positif gitu ketika lo sibuk gitu, lo punya pekerjaan gitu, lo sedang mencari tahu tentang diri lo itu siapa, ya dengan cara menyibukkan diri seperti bekerja atau memiliki aktivitas yang lain. Gue pribadi nggak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di internet gitu. Ketika pun gue berkomentar sesuatu, pasti hanya isu-isu tertentu yang menurut gue harus gue komentarin gitu. Dan ketika gue berkomentar, hanya cukup itu saja yang gue komentarin dan nggak merajalela kemana-mana gitu, nggak nyebar kemana-mana, atau ya terbatas, yang artinya yang hanya gue permasalahkan mungkin hanya satu hal itu gitu. Coba aja lo bayangin di kasus yang orang Korea yang rasis waktu itu di Indonesia terhadap orang Indonesia gitu. Ibaratnya kayak seniat apa sih diri lo gitu, lo nggak punya kerjaan apa, lo sebosan apa lo sampai mencari tahu keluarganya gitu kan, dan teman-temannya, dan mencoba menjelek-jelekan mereka juga gitu. Yang menurut gue itu kerjaan orang-orang yang nggak tahu identitas dirinya mereka siapa, atau mungkin karena terlalu bosan dan tidak memiliki pekerjaan. Jadi ya orang-orang yang menggunakan cancel culture ini untuk merundung orang lain, menurut gue ya mereka itu ikut-ikutan. Dan yang kedua adalah mereka nggak tahu jati dirinya mereka siapa. Yang ketiga, asumsi gue kenapa warganet kita itu nggak sopan, karena pengetahuan mereka itu hanya di situ-situ saja. Maksud gue mereka hanya memahami apa yang mereka percaya gitu, tanpa melihat apa yang terjadi di luar gitu, tanpa melihat konteks yang terjadi itu seperti apa. Yang terakhir, kenapa warganet kita itu nggak sopan, asumsi gue adalah karena itu tadi, kita itu tidak memiliki pelajaran atau kita tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan sikap empati.
Atau empatinya mungkin hanya digunakan untuk kelompok tertentu yang memiliki agenda yang sama mereka, misalnya yang memiliki kepercayaan yang sama gitu kan, atau orang-orang yang memiliki idealisme yang sama gitu. Jadi mereka sangat buta akan hal itu gitu ketika melihat sesuatu yang berbeda dari luar gitu, yang mungkin sebenarnya kejadiannya nggak di Indonesia gitu. Kita tuh memiliki rasa untuk pengen ikut-ikutan sama hal tersebut, layaknya kita itu pasukan moral, warganet yang paling bermoral, yang padahal kekuatannya mereka itu hanya di belakang keyboard gitu, dan rata-rata mereka juga belum tentu berani menyampaikan pendapatnya secara langsung. Karena melihat banyak orang yang mungkin sepakat sama apa yang mereka percaya gitu, sehingga mereka buta untuk menyerang orang lain. Dan pada akhirnya gue juga melihat ini merupakan salah satu kesehatan mental yang terganggu gitu ya. Khususnya ketika mungkin ada orang yang merasa memiliki kekurangan gitu kan, dan melihat ada orang lain yang sedang di cancel gitu kak, mereka ikutan marah-marah sampai parah banget gitu, nggak wajar gitu cara marahnya. Bisa jadi karena dia melihat diri dia itu sangat kurang, sangat rendah, makanya ketika ada orang lain yang terjatuh gitu, mereka akan tertawa akan hal itu dan merasa ada kepuasan pribadi karena telah menjatuhkan orang yang tanda kutip tidak bermoral versinya mereka. Atau mereka melihat diri mereka sebenarnya ada di sana gitu, dan mereka tidak bisa menerima diri mereka, makanya mereka mencoba menjatuhkan orang lain. Terakhir gue lihat ada artikel tentang pasangan homoseksual yang menikah di Thailand, orang Thailand, 2 pasangan Thailand itu dirundung sama orang Indonesia hanya karena mereka menikah. Padahal kejadian tersebut kejadian yang nggak di Indonesia. Mereka ngancam pasangan ini untuk mati dan lain-lain, dan hal-hal yang buruk terjadi. Kenapa? Gue rasa orang-orang seperti ini memiliki mental yang terganggu gitu. Mereka memiliki superior kompleks ya, mungkin, yang merasa diri mereka superior dan mereka paling benar untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang lain. Gue yakin bahwa orang-orang ini punya mentalitas yang terganggu, atau mungkin mereka sangat tidak bahagia, makanya mereka mencoba untuk merusak kebahagiaan orang lain. Dan ketika kita menggunakan internet itu memiliki empati, kalau bukan urusan kita dan terjadinya nggak di tempat gue dan aturannya juga berbeda, ya gue nggak akan komentar apa-apa. Tapi sayangnya itu nggak berlaku buat warganet Indonesia, karena warganet Indonesia ngerasa dirinya paling suci di setiap kasus. Oh, harus disclaimer, nggak semua warganet orang Indonesia bersikap sangat suci. Dan ya, ketika gue ngeliat ada komentar-komentar seperti itu, menurut gue itu lebih menunjukkan sikap negatif orang tersebut. Dan ya, ini terjadi di semua platform media sosial. Dan ya, gue setuju, warganet Indonesia itu warganet paling gak sopan se-Asia Tenggara. Mungkin harusnya sedunia kali ya, karena banyak hal. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya.